Hari ini kita akan membahas latihan soal dari buku The King persiapan TKA Fisika tahun ajaran 2026-2027 dan kita akan membahas materi energi dan usaha. Kita langsung ke soal yang pertama. Sebuah bola mula-mula berada di A, kemudian menuruni bukit menuju B seperti ditunjukkan pada gambar dengan jarak masing-masing titik sama besar. Karena sama besar ya, jarak tiap titiknya kita simbolkan di sini berarti jaraknya misalkan X, ini juga X lagi, ini juga X, dan ini juga X ya, jaraknya sama kan. Energi kinetik adalah EK, energi potensial adalah EP, dan energi mekaniknya adalah EM. Pilihlah pernyataan yang tepat terkait energi bola pada saat menuruni bukit. Jawaban benar lebih dari satu. Oke, kemudian berarti kita cek dulu deh. Kalau berdasarkan informasi ya, energi mekanik itu, kalau konsepnya itu kan energi mekanik, itu sama dengan energi kinetik ditambah dengan energi potensial ya. Kalau energi potensial bergantung pada sebuah ketinggian, kalau energi kinetik bergantung pada kecepatan ya. Oke, kita ke pernyataan 1. Eka di 5 bernilai maksimal. Oke, sebelum itu kita coba tuliskan dulu deh. Tuliskan apa ya? Tadi ya, energi mekanik itu isinya ini setengah mv kuadrat ditambah dengan M dikali G dikali H, gitu ya. Jadi pada pernyataan 1, itu kan EK di 5 bernilai maksimal. Kenapa? Karena nilai, sebentar. Kita cek dulu deh, sebelum ke situ kita cek dulu setiap energi mekaniknya. Energi mekanik pada posisi 1 itu nilainya akan sama dengan energi mekanik posisi 2 ya. Akan sama dengan juga energi mekanik pada posisi 3, akan sama juga pada posisi 4, dan akan sama juga pada posisi ke-5. Ya, yaitu nilainya sama dengan energi kinetik. Kinetik pada posisi ke-5 ya. Dan akan sama dengan energi potensial 1. Kenapa pada posisi 1 itu energi potensialnya 0 ya? Karena dia energi potensialnya itu energi potensialnya ada nilainya. Beda sama energi potensial bawah ya, karena kan di sini nggak ada ketinggian gitu. Oke gitu. Jadi kalau pertanyaannya adalah energi pada posisi ke-5 bernilai maksimal, betul atau tidak? Itu betul ya. Karena pada posisi energi kinetik ke-5 itu sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat, gitu ya. Dan ini kan nilai sama dengan Mg pada posisi 1 ya, Mg1. Mg1 itu sama dengan 4X ya. H-nya kan 4 ya, kalau di posisi 1. Ini deh, saya nulisnya gini gitu. Ini kan sama dengan EP1 ya. EP1 itu sama dengan massa dikali gravitasi dan H1. H1 itu sama dengan 4X. Berarti EK5 nilainya sama dengan 4 mgx. Nah, ini lebih gede kan daripada nilai yang lainnya. Berarti betul pernyataan 1. Kemudian dicek pernyataan kedua. EM di 3 lebih besar daripada EP di 1. Belum tentu ya. Kita cek ya, EM di 2. EM di 2 itu nilainya sama dengan EP1. EM di 3 ya. EM3 itu sama teman-teman ya. Sama dengan EP1. Bukan lebih besar, apalagi lebih kecil gitu ya. Jadi pernyataan kedua salah, EM bernilai minimal. Kita cek yang kelima ya, EM bernilai minimal saat di 5. Enggak ya, EM enggak lebih minimal di 5. Kenapa? Karena dia punya kecepatan
di EK5 yang maksimum, nilai EK-nya maksimum gitu loh. Jadi enggak ya. Jadi kelima juga salah. EM5 sama dengan EK5 yang nilainya maksimum gitu. Jadi salah pernyataan kelima juga. Pernyataan ketiga, EP di 2 lebih besar daripada EK di 4. Oke, pernyataan ketiga ya. Tadi katanya EP di 3 itu berarti ketinggiannya ada 3x ya, berarti M dikali G dikali 3x. Berarti sama dengan 3 mgx. Kemudian kita cek EK di 4. EK di 4 tuh setengah dikali EK di 4. Gini aja pakai M aja ya. EK 4 itu kita hubungkannya pakai EM aja. EM 4 dikurangi EP 4 kan. Itu ya. Nah, EM 4-nya sama dengan EM 4 berarti 4 mgx ya. 4 mgx karena kan di EM 4 dikurangi dengan EP 4. EP 4 itu berarti mgx. Karena tingginya cuma 1 sih. Jadi kita kurangi jadinya 3 mgx. Tuh sama teman-teman ya. Berarti nilainya sama. Berarti pernyataan 3 juga salah. Kemudian pernyataan keempat, EP di 3 sama besar dengan EK di 3. EP di 3 sama besar dengan EK di 3. Oke, kita cek EP-nya dulu deh. Yang gampang kan ngecek EP ya, yaitu M dikali G kali H. H-nya dari 3 itu, jadi kan berarti ada 3x ya. 2x kan di sini ya. Berarti 2 mgx gitu. Sementara kalau kita cek untuk bagian EK di 3-nya, yaitu EK 3 itu kita bisa dapatkan dari EM 3 dikurangi EP 3 ya. EM 3 itu kan kita udah dapat ya, EM 3 kan sama kayak EM 4. Dapat dari sini ya, EM 4 juga sama ya, dapat dari sini. Yang nilainya sama dengan 4 mgx. Berarti 4 mgx dikurangi EP 3. EP 3 itu sampai sini, berarti ketinggiannya 2x ya. 2 mgx berarti nilainya sama tuh. Ya, nilainya sama. Sehingga pernyataan keempat benar. Jadi pernyataan yang benar hanya di poin 1 dan di poin 4 ya. Kita lanjut soal nomor 2. Suatu pohon memiliki ketinggian 4 meter. Seorang siswa bermassa 50 kg menaiki pohon hingga puncaknya dalam waktu 8 detik. Berdasarkan peristiwa tersebut, di sini G-nya 10 ya. Energi potensial siswa saat di puncak pohon adalah 200 Joule. Oke, kita cek dulu. Yang pertama, energi potensial itu sama dengan massa dikali gravitasi dikali H. Massanya 50, gravitasinya 10, H-nya sama dengan 4. Berarti sama dengan 2000 Joule, betul ya? Kemudian pernyataan kedua, daya yang dikeluarkan siswa setara dengan 250 watt. Daya itu rumusnya sama dengan P usaha dibagi T. Usaha itu rumusnya sama aja dengan, nilainya akan sama aja dengan energi potensial dibagi T. Energi potensialnya kita udah punya, yaitu 2000 dibagi T-nya 8. 2000 bagi 8, nilainya sama dengan 500 ya. 500 watt. Berarti ini salah. Itu teman-teman ya. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut ya. Bagian ketiga. Tidak ada energi kinetik saat siswa mencapai puncak pohon. Betul.
Karena saat mencapai puncak, dia kan tidak akan naik lagi. Artinya, kecepatan akhirnya sama dengan nol. Sehingga kalau kita masukin ke energi kinetik, ya setengah dikali 50 dikali nol, ya nol ya. Sehingga dia tidak bisa naik lagi, atau tidak ada energi kinetik yang bekerja ketika di puncak pohon. Gitu, teman-teman. Kita lanjut nomor 3. Sebuah benda bermasa 4 kg mula-mula diam, kemudian bergerak lurus dengan percepatan 3 meter per sekon kuadrat. Usaha yang diubah menjadi energi kinetik setelah 2 detik adalah titik-titik. Oke, oke. Berarti kita gunakan rumus apa ya? VLBB ya, Vt sama dengan V0 ditambah At. Kita cari dulu Vt-nya. Dia kan mula-mula diam ya, berarti ini 0 ditambah A-nya 3, waktunya 2. Berarti Vt-nya sama dengan 6 meter per sekon. Kemudian yang ditanyakan adalah usaha yang diubah menjadi energi kinetik, berarti W sama dengan delta Ek ya. Maka setengah dikali mv2 kuadrat dikurangi setengah mv1 kuadrat. Karena dia mula-mula diam, sebelah kanan pasti 0 ya. Setengah, ini M-nya 4. Ini berarti 6 kuadrat dikurangi setengah dikali M-nya 4 kali 0, 0 aja ya. Ini berarti 2 dikali 36. Maka sama dengan W-nya 72 Joule ya. Jawabannya yang E, teman-teman. Gimana? Sampai situ aman? Semoga aman ya. Kita lanjut nomor 4. Seorang siswa naik sepeda motor dengan massa total 100 kg mula-mula bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon, kemudian bergerak dengan kecepatan 12 meter per sekon menempuh jarak 50 meter, maka besar usaha untuk mempercepat sepeda motor tersebut adalah. Oke, berarti kita kaitkan ke jarak dulu. Kita butuh jarak ya. Rumus pada GLBB itu S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Betul ya? Kemudian dia kan mula-mulanya siswa orang naik sepeda motor dengan massa total 100 kg. Wait. Nggak usah pakai ini deh ya. Berarti pakai W aja ya. W sama dengan delta EK gitu kan ya. Yaitu setengah dikali mv2 kuadrat dikurangi setengah mv1 kuadrat. Maka kita bisa tulis setengah dikali 100. V2-nya 12 kuadrat dikurangi setengah dikali 100 dikali 2 ya. Pangkat 2 jangan lupa, ini 50. Dikali 4, 144, ini 50 dikali 4. Ini berarti 7.200 dikurangi 200. Maka W-nya sama dengan 7.000 Joule. Atau kalau mau kita ubah ke kilo jadi 7 kilojoule ya. Oke, jawabannya yang E ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Balok masanya M pada bidang datar licin. Balok dalam keadaan diam di posisi 1 dan ditarik oleh gaya F sampai di posisi 2 dalam selang waktu T seperti pada gambar. Dengan memvariasi massa dan gaya diperoleh data sebagai berikut. Dari tabel di atas, usaha yang dilakukan benda yang terbesar ke yang terkecil adalah. Oke, berarti tadi ya, berarti S sama dengan V0T, kemudian ditambah setengah AT kuadrat. Karena kecepatan awalnya dia mula-mula diam kan, ditarik, berarti ini 0. Ini setengah AT kuadrat. Maka nilai S sama dengan setengah AT kuadrat. Kita hubungkan ke rumus usaha, yaitu W sama dengan gaya dikali perpindahan ya. Perpindahannya sama dengan setengah AT kuadrat. Ini F. Karena nilai A-nya sama,
artinya dia tidak mengalami percepatan lagi, percepatan yang tidak berubah, maka nilai W-nya akan sebanding atau berbanding lurus dengan nilai Vt kuadrat ya. Ya enggak? Jadi kalau untuk mengecek pernyataannya kita langsung ngecek aja. Berarti ketika kita dapatkan W, tinggal nilai W-nya itu akan setara dengan F dikali T pangkat 2. Yang pertama kan F-nya 3, nih T-nya 4 ya. 4 pangkat 2, 16 kali 3, 48. Yang kedua, berarti 4 dikali 3 pangkat 2 sama dengan 36. Sebetulnya sih boleh-boleh aja teman-teman ya ngitung. Dimasukin semuanya, tapi kan kita nggak punya nilai A-nya gitu ya. Jadi nggak perlu detail gitu. Yang penting secara nilai A-nya kan sama, sehingga yang menentukan besar kecilnya itu F sama T aja gitu kan. Kemudian ini berarti 5 dikali 2 pangkat 2, which is 20. Yang keempat, W-nya setara dengan 6 pangkat 2, 6 dikali 1 ya, sama dengan 6. Sehingga kalau berdasarkan urutan ya dari terbesar kecil dari 1, 2, 3, 4 ya. Jawabannya berarti yang mana ini? Yang E ya. Kita lanjut soal berikutnya yaitu soal pemantapan. Sebuah balok bergerak dari keadaan diam menuruni suatu bidang miring yang panjang. Bagian pertama bidang miring itu licin dan bagian berikutnya sampai ke dasar bersifat kasar. Setelah bergerak selama beberapa saat di bagian yang kasar, balok berhenti. Pilihlah pernyataan yang benar sesuai peristiwa tersebut. Kurang lebih begini ya. Misalkan di sini kita punya balok ya. Baloknya dari licin sampai ke yang kasar ya. Gitu. Oke. Kemudian karena baloknya turun, itu otomatis kan pasti dia punya berat ya. Arah berat itu pasti ke bawah. Yang kita sebut dengan W lah ya. Ini kita sebut dengan W. Dan ia juga pasti turunnya ke bawah. Turun ke sini secara natural. Berarti ini juga pasti punya sudut. Oh ya, di sini sudut alfa berarti ya. Kalau sudut alfanya di situ, berarti ini adalah W sin alfa, yang ini W cos alfa ya. Gitu. Nah, dengan cara yang serupa di benda yang ketika turun di bentuk kasar juga sama ya. Berarti dia ke sini, pasti nggak lurus, sorry. Nah, ini adalah W-nya. Kemudian kalau turun, berarti ini adalah W sin alfa. Kalau ke sini, W cos theta ya. Cos theta alfa, sorry. Nah, gitu. Nah, hati-hati, tapi karena dia bentuknya kasar, pasti dia juga punya gaya gesek. Gaya gesek arahnya berlawanan dengan arah turunnya. Kita tulis ini FG. Kelihatan nggak ya? FG, gitu. Dan jangan lupa juga dia pasti punya, apa namanya, energi gaya tolak ya. Dia juga punya gaya tolak atau gaya normal ke atas ya. Gitu. Kita cek pernyataan 1. Usaha oleh gaya gravitasi sama dengan perubahan energi kinetik balok. Pernyataan 1 betul ya, di mana usaha yang terjadi di situ akan sama dengan usaha oleh gaya gravitasi akan sama dengan perubahan energi kinetik balok, betul ya. Ini akan sama. Pernyataan 1 betul. Kemudian pernyataan kedua, usaha oleh gaya gesek sama dengan usaha oleh gaya gravitasi. Usaha gaya gesek kan ke atas ya. Berarti kalau kita tuliskan kan berarti Fg-nya akan sama dengan W sin theta ya. Di sini W-nya kan berat ya, atau di sini ada gaya gravitasinya gitu. Berarti ini juga sama ya.
Nomor 3, ini betul, sorry. Yang ketiga, usaha oleh gaya gesek sama dengan perubahan energi kinetik balok. Usaha oleh gaya gesek akan sama dengan sama betul ya. Karena kan di sini gaya geseknya ke atas, kemudian akan sama dengan gaya kan ada W-nya ya, W sin theta. Ini kan sama dengan delta EK ya. Gitu. Ini juga sama, karena ininya sama, ini juga pasti sama dong. Berarti ini betul. Yang keempat, usaha oleh gaya gravitasi lebih besar daripada usaha perubahan energi potensial. Enggak ya, karena usaha oleh gaya gravitasi, W ya, atau gaya berat, lebih besar daripada gaya potensial. Enggak juga ya. Ini berarti W harusnya sama dengan negatif delta EP ya. Beda arah doang ini. Harusnya sama, tapi beda arah aja. Berarti ini salah. Yang kelima, energi potensial balok berubah menjadi energi kinetik sebelum akhirnya hilang oleh gaya gesek. Betul ya, energi potensial, energi balok berubah menjadi energi kinetik sebelum akhirnya hilang oleh gaya gesek. Betul, karena dia kan turun ya. Turun, terus akhirnya sampai sini bergesekan dengan gaya gesek, akhirnya hilang. Gitu, berarti ini betul. Jadi jawaban yang tepat adalah poin 1, 2, dan 5 ya. 1, 2, 3, dan 5. Oke, lanjut nomor 2. Sebuah gaya horizontal F 35N mendorong sebuah balok bermassa 4 kg pada sebuah lantai kasar yang memiliki koefisien gesek 0,6. Apabila balok berpindah sejauh 3 meter, tentukan benar atau salah. Oke, berarti kita mulai dari rumus W sama dengan F dikali S ya. Usaha sama dengan gaya dikali perpindahan, F-nya sama dengan 35, S-nya 3, berarti W-nya sama dengan 105 ya, 105 Joule. Berarti pernyataan 1 betul. Kemudian ke pernyataan kedua, total energi yang hilang adalah 72. Energi yang hilang itu sama aja dengan gaya gesek ya. Sama dengan F gesek. Sehingga nilainya sama saja dengan W sama dengan gaya gesek dikali perpindahan ya. S. Berarti Fg-nya tadi, Fg itu kan mu K dikali dengan berat ya. Mu K dikali dengan W dikali S. Nah, W itu sama dengan massa dikali 10, 4 kali 10 ya, berarti 0,6 dikali 40 dikali 3. Berarti kita bisa punya 40 dikali 0,6 dikali 3. Berarti 120 kali 0,6, 72 ya. Berarti 72. Gitu, energi yang hilangnya sama dengan 72, berarti betul. Kemudian pernyataan yang ketiga, kecepatan balok tetap. Oke, untuk mencari kecepatan balok berarti kan dia kecepatannya harus 0 ya. Berarti EK sama dengan W ya. Atau ini F dikali S. Karena di sini F-nya ada 2 ya, berarti F dikurangi Fg dikali S gitu. F-nya sama dengan 35, Fg-nya sama dengan, tadi berapa sih? Ini ya, 40 dikali dengan 0,6, 24 ya. Dikali S-nya 3, berarti 11 dikali 3. Berarti EK-nya sama dengan 33. Kalau EK-nya 33, otomatis dia tidak tetap. Artinya tidak sama dengan 0, berarti salah ya. Gitu. Kita lanjut soal nomor 3. Anak panah dikaitkan pada tali busur kemudian ditarik ke belakang dengan gaya 20 Newton.
Sehingga tali busur meregang pada jarak 20 cm, gesekan udara diabaikan, massa anak panah 250 gram, maka kecepatan anak panah saat melesat dari busur adalah, kita gunakan rumus energi potensial sama dengan energi kinetik ya. Dalam ini energi pegas, sorry. Berarti setengah F dikali delta X ya. Meregangnya berapa? Ini setengah. MV kuadrat, ini sama setengah. Ini bisa coret setengahnya ya. F-nya sama dengan 20 Newton. Kemudian delta X-nya 20 cm, kita ubah ke meter, berarti 0,2. Sama dengan M-nya 250 gram atau 0,25 kilo ya. Dikali V-nya ya. V-nya yang dicari. Berarti 20 dikali 0,2, 1 ya. 1 ya, betul ya? 1 sama dengan 0,25 V kuadrat. Jadinya kita punya, bentar, 20 kali 0,2, 4 ya, sorry. 4. Nah, gitu. Sehingga V kuadratnya sama dengan 4 dibagi 0,25. 0,25 berarti 16 ya. Maka V-nya sama dengan akar 16, which is sama dengan 4, teman-teman ya. Udah ya. Saya kira nyari apa lagi. Oke, jawabannya adalah yang E. Lanjut soal nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Sebuah peluru dari senapan A ditembakkan ke balok dan bersarang di dalam balok tersebut, mengakibatkan balok setinggi H1 40 cm. Balok lain yang ditembak peluru dari senapan B yang sama massanya ternyata mengakibatkan balok naik setinggi H2 sebanyak 30 cm. Gambar 2. Oke. Berarti perbandingan kecepatan peluru senapan A dan B adalah, berarti kalau ditembak sini, ini kan naik ke sini ya, tingginya 40. Kalau ini tembak, naik ke sini tingginya 30 gitu ya. Jadi kita bisa gunakan perbandingan ini ya. Perbandingan antara EK1 dibagi dengan EK2 gitu ya. Sama dengan EP1 dibagi dengan EP2. Gitu ya. Oke, EK1 kan rumusnya setengah M V1 kuadrat. EK2 setengah M V2 kuadrat sama dengan M kali G dikali H1, M dikali G dikali H2. Ini kan M-nya pasti sama, setengah juga habis. Ini juga M-nya sama, habis. G-nya juga sama, habis ya. Berarti kita bisa punya V1 per V2, pangkatkan 2, kita gabung aja ya. Kemudian H1 bagi H2. H1-nya sama dengan 40, H2-nya sama dengan 30. Kita sederhanakan, berarti 4/3 ya. Sehingga kita bisa punya V1 dibagi V2-nya sama dengan akar dari akar 4 dibagi 3, sama dengan 2 per akar 3. V1 per V2-nya. Pakainya A dan B ya. Nggak apa-apa lah teman-teman ya. Nggak apa ya, aman ya. Berarti perbandingan kecepatan senapan A dan kecepatan senapan B adalah 2/3. Jawabannya adalah yang A ya. Oke, nomor 6. Sebuah partikel bermassa 1 kg didorong dari permukaan meja hingga kecepatan saat lepas dari bibir meja adalah 2 meter per sekon seperti pada gambar di samping. Energi mekanik partikel pada saat ketinggiannya 1 meter dari tanah adalah dengan G10, titik-titik. Oke, berarti untuk mengerjakan soal ini kita bisa mulai, kita pakai ini aja ya, pakai apa namanya, gerak parabola, yaitu Vx sama dengan V0 X atau sama dengan V0 dikali cos theta ya. Waduh, salah, bentar, maaf.
Eee, enggak ya, pakai energi mekanik aja. Maaf ya, tadi salah lihat. Berarti energi mekanik sama dengan energi kinetik ditambah energi potensial ya. Energi ininya berarti setengah, tulis dulu aja mv kuadrat ditambah m dikali g dikali h gitu ya. Yang pertama setengah, masanya tadi sekilo, V-nya 2 meter per sekon, berarti pangkat 2, M-nya 1, G-nya 10, H-nya 1 ya, pada ketinggian itu kan. Berarti M-nya sama dengan 4 bagi 2, 2, ini 10, berarti sama dengan, wait, 4 bagi 2. Oh ya, di sini, oh iya salah teman-teman, di sini harusnya hanya 2 ya. Karena ini adalah energi mekanik dan energi mekanik itu kekal sehingga berapapun ketinggiannya dia nilainya akan sama. Sehingga di sini sama dengan 2 dan di sini adalah 20. Maka M-nya sama dengan 22 Joule ya. Jawabannya berarti yang D. Gitu. Nah, kalau pengen teman-teman buktikan gini deh. Coba cek ya, kita buktikan ya. Tadi kan barangkali pertanyaannya kok bisa kah gitu kan ya. Kita coba buktikan. Eh, saat ini ya, saat H sama dengan 1. Saat H sama dengan 1, EP-nya akan sama dengan 1 dikali 10 dikali 1 ya. Ini berarti 10 Joule. Kemudian EK satunya, nah EK satunya kan berarti setengah MV kuadrat ya, berarti M dikali, sorry langsung ganti aja deh. M-nya kan sama dengan 1, V-nya tadi sama dengan, eh pakai ini aja deh, EM dikurangi EP ya. Berarti kita bisa tulis EM satunya kan 22 ya. 22 dikurangi 10, ini sama dengan 12. Jadi, kalau misalkan energi potensialnya berkurang 10, maka energi kinetiknya nambah 10 gitu loh. Jadi, secara nilai akan sama tetap di 22. Ini kan kalau ditambah juga 22, ya enggak? Benar nggak teman-teman? Benar ya? Berarti jawabannya 22. Kita lanjut soal nomor 6. Benda bermassa 500 gram dilemparkan dengan kecepatan 20 meter per sekon dengan sudut elevasi 60 derajat. Pada saat benda di titik tertinggi, energi kinetik benda adalah titik-titik. Oke, berarti di sini ada sudutnya. Pada saat tertinggi ya, kecepatan, oh iya berarti pakai yang tadi ya, berarti Vx sama dengan V0 pakai gerak parabola. V0 dikali cos alpha. V0-nya sama dengan 20 meter, cos 60 ya. Maka Vx-nya sama dengan 10 ya, karena cos 60 kan setengah. 10 meter per sekon. Jadi kita bisa cari nilai EK-nya, yaitu setengah mv kuadrat ya. Jadi kita bisa punya setengah, ini 500 gram itu 0,5 ya, 0,5 kilo, dikali V-nya 10 pangkat 2. Berarti setengah dikali 0,5 seperempat ya harusnya. Kali 100, berarti 25 EK-nya. 25 Joule. Jawabannya berarti yang B ya. Oke, lanjut nomor 10. Dua buah benda menuruni lintasan dari titik A. Massa benda pertama atau M1 sama dengan 5 kg, M2-nya 15 kg. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka perbandingan energi kinetik EK1 banding EK2 di titik B adalah titik-titik. Berarti kita bandingkan energi mekanik di posisi A1 dan ini ya di posisi B ya. Berarti kita bisa tuliskan EMA
1. Ini pada benda 1 dulu ya. Kita tuliskan pada benda 1. Berarti kita bisa tuliskan EM1 sama dengan EMA1 gitu, sama dengan EMB1 ya. Sehingga ini jadi EKA1 ditambah EPA1 sama dengan EKB1 ditambah EPB2. B2. EPB1 gitu ya. Ini kan energi kinetik di ujung atas di puncak berarti 0, nggak ada kecepatannya, menggelinding aja. Kemudian ini 5, massa kali gravitasinya 10, ketinggiannya berarti totalnya 40 ya, di benda A. Kemudian ini ada kecepatannya, kita cari nanti. EPB1-nya berarti 15, 5 dikali 5 ya? Iya bener 5 ya? Benda B. Ya masih benda 1 kan ini. Berarti 5 dikali 10, di B itu berarti ketinggiannya 30. Nah gini ya, berarti ini sama dengan 2000, yang ini berarti EKB1 sama dengan 1500 ya. Berarti EKB1 sama dengan 500. Gitu. Sekarang kita ke benda 2. Pada benda 1. Sekarang benda 2. Pada benda 2 masih sama ya caranya, berarti kita langsung aja EKA2 ditambah EPA2 sama dengan EKB2 ditambah EPB2. Oke, berarti ini juga masih 0, karena menggelinding doang, nggak ada kecepatan awal. EPA2 berarti ini 15 dikali 10, ketinggiannya di A ya, masih di A, berarti ini 40. Ini kita cari, nanti kita bandingkan dengan benda 1, ditambah ini berarti 15 kali 10 kali 30. Ini 6000 sama dengan EKB2 ditambah 15 kali 3, 4500 ya. Berarti EKB2 sama dengan 6000 dikurangi 4500, 1500. Kalau pertanyaannya perbandingan energi kinetik 1 dan 2, ya pada titik B, ya kita bisa bandingkan pakai EKB1 dibagi dengan EKB2. Berarti 500 dibagi 1500 sama dengan 1/3 ya. Jawabannya yang B. Lanjut nomor 8. Dalam sebuah permainan golf, bola yang masanya 0,2 kg dengan gravitasi 10 meter per sekon akan dimasukkan ke dalam lubang C seperti tampak pada gambar. Kemudian pemukul menyentuh bola dalam waktu 0,01 sekon dalam lintasan BC, ditempuh dalam waktu 1 sekon. Yang ini ya, posisi masuk ke sini. Kemudian gaya yang diperlukan pemain golf untuk memukul bola supaya tepat masuk dalam lubang C adalah, ini ada sudutnya juga, berarti kita gunakan perubahan momentum aja ya. Kan perubahan momentum akan sama dengan impuls ya. Berarti M dikali delta V sama dengan F dikali T. Berarti di sini M dikali V2 dikurangi V1 sama dengan F dikali T. Karena kecepatannya cuma 1 ya. Berarti ini V1-nya 0. Berarti kita bisa tuliskan MV2 sama dengan F dikali T. Kita cari V-nya menggunakan pakai tadi boleh kayak V0 dikali cos alpha ya.
Finalnya tadi ada nggak ya? Finalnya pakai ini aja deh, pakai yang ini aja, yang X sama dengan Vx dikali apa ya, dikali T. X-nya kan di sini dari B ke C itu 5 ya, berarti ini 5 sama dengan Vx-nya itu berarti V0 dikali cos 60 ya, dikali T-nya dalam hal ini T1 ya, dalam 1 detik kan katanya. Jadi kita bisa punya V0 dikali setengah. Ini 5 berarti V0-nya sama dengan 10 ya, meter per sekon. Gitu. Nah, tinggal kita bisa substitusikan ke sini aja. Berarti M-nya tadi 0,2 sama dengan dikali V2-nya 10 ya. 10 sama dengan F, kemudian T-nya di 0,01. Maka ini sama dengan 2 dibagi 0,01 ya. Ini nilai F-nya. Berarti nilai F-nya sama dengan 200 Newton. Jadi jawabannya yang E ya. Itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut soal nomor 9. Sebuah tongkat yang panjangnya 40 cm dan tegak di atas permukaan tanah dijatuhi martil. Martil itu palu ya, 10 kg dari ketinggian 50 cm di atas ujungnya. Bila daya tahan rata-rata tanah adalah 10⁻³ Newton, maka banyaknya tumbukan martil yang perlu dilakukan untuk terhadap tongkat agar menjadi rata dengan permukaan tanah adalah. Oke, berarti kita gunakan eh, kedalaman masuknya tongkat tiap satuan pukulan ya. Berarti ini pakai rumus usaha sama dengan delta EP ya. Usaha tuh F dikali S, ini EP-nya sama dengan massa kali gravitasi kali delta H. Berarti F-nya kan 10⁻³ S-nya kita nggak tahu ya. S-nya tulis dulu aja. Massanya tadi 10, gravitasi 10. Kemudian delta H-nya 50 cm ya, berarti 0,5. Gitu. Nah, kalau ini yang tadi mana sih? Yang 5 itu mana sih? Buat tongkat permukaan tanah jatuh martil. Oh, berarti 40 itu nanti membagi si S-nya ya. Nanti coba kita lihat ya. Ini cari S-nya dulu deh. Ini kan 10⁻³ berarti S sama dengan ini 10⁻² ya, dikali 0,5 dibagi dengan 10⁻³. Berarti nilai S-nya sama dengan 0,5 dibagi 10 ya. Atau 1 per berapa teman-teman? 0,5 dibagi 0,5 bagi 10 ya 0,05 ya, meter. Karena kita butuhnya senti, maka ini sama saja dengan 5 cm. Jadi kalau pertanyaannya banyak pukulan, berarti perpindahannya kan setiap pukulan tuh 5 gitu ya. Berarti kita bisa cari dengan 40 dibagi 5 aja. Sama dengan 8 ya. 8 kali pukulan. Gitu. 40 dari total panjang si kayunya ya. Jawabannya D. Soal terakhir. Sebuah beban bermassa M yang diikatkan pada ujung kanan sebuah pegas. Ujung kanan sebuah pegas, oke. Dengan konstanta pegas K diletakkan pada lantai datar dengan ujung pegas sebelah kiri, terikat pada dinding. Beban ditarik ke kanan sampai titik A. Oke, coba kita gambar ya. Kita gambar dulu. Misalkan seperti ini. Kemudian kita punya balok di sini lah ya. Maka kita bisa punya ini pegasnya misalkan. Nah, gitu. Kemudian di titik kanan yaitu A ya di sini. Jarak dari
titik setimbangnya berarti ini O, ini jarak antara O dan A itu A kecil ya, dan kemudian dilepaskan sehingga berosilasi. Setelah dilepas, beban bergerak ke kiri melewati titik setimbang dan berhenti di titik B. Berarti titik B-nya di sini misalkan pada jarak B dari sebelah kiri titik setimbang, berarti ini jaraknya B kecil. Andaikan lantai kasar dan sampai di titik setimbang, energi mekanik berkurang sebesar E, usaha gaya gesek dari titik A ke B adalah titik-titik. Oke, berarti kita coba ini aja ya, kita bandingkan usaha pada titik A0, AO, dan usaha pada AB, WAB ya, WAB itu. Maka ini bisa kita tulis FG dikali S ya. Karena F kali S kan sebetulnya, tapi F-nya dalam hal ini adalah gaya gesek, berarti FG dikali SAO dibagi dengan FG SAB. Nah, ini sama-sama FG kita coret ya. Maka kita bisa dapatkan WAO dibagi dengan WAB sama dengan SAO dibagi dengan SAB. Kemudian, andaikan lantai kasar yang sampai titik setimbang energi mekanik berkurang sebesar E, berarti AO itu berkurangnya berarti ini E, kemudian ini WAB, SAO dibagi SAB-nya, yaitu S jarak A ke O adalah A, jarak A ke B adalah A plus B. Sehingga kalau nyari WAB, sama saja dengan E dikali A plus B dibagi A ya. Jawabannya yang A, teman-teman ya. Oke, teman-teman, mungkin itu dulu yang dapat disampaikan pada video kali ini. Terima kasih banyak, semoga bisa dipahami dan bermanfaat buat kalian semua. Dan semoga kalian bisa mendapatkan nilai istimewa di TKA tahun 2026 nanti. Sampai jumpa dan dadah.